Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Aan Nurwati, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Fisika, selaku guru di SMK 1 Anjatan. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMK 1 Anjatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini ya kita masuk lagi di pelajaran fisika. Ya, sebelum pelajaran berlanjut, silahkan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Di sini di depan silahkan dipimpin dulu. Mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Lanjut sekalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran Ibu absensi dulu ya untuk menanyakan siapa aja yang tidak hadir. Aisyah ada? Aldi? Kemana? Nggak ada. Almira? Ayla? Jessica? Celovi? Denita? Dian? Divina? Eca? Oh, izin. Oke, Nurul? Putri? Widya? Windy? Oke. Ada beberapa yang nggak hadir ya. Oke, untuk pelajaran kali ini ya kita ngebahas tentang usaha dan energi. Kalau misalkan usaha berdasarkan kalian sekolah, itu kira-kira usaha untuk menunjukkan kalian sebagai pelajarnya apa? Misalkan belajar dengan rajin, ya itu adalah usaha untuk kalian mencapai cita-cita. Tapi kali ini kita mempelajari tentang usaha dan energinya berdasarkan kasus di fisika. Kalau misalkan kemarin sudah mempelajari tentang hukum Newton ya, sebelum energi itu kan ada hukum Newton ya, hukum 1 Newton, 2 Newton, kemudian 3 Newton. Kalau misalkan di hukum 3 Newton yang kemarin adalah aksi reaksi ya. Jadi aksi reaksi itu kalau misalkan kalian belajarnya tekun ya nilainya pun akan bagus. Itu hubungannya dengan hukum Newton 3. Tapi kalau misalkan kaliannya tidak belajar ya
ya itu tidak akan ada aksi atau tidak ada reaksi yang outputnya ya. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kali ini ya. Nanti yang pertama itu tujuannya adalah melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap besarnya energi potensial dan kinetik. Itu kemudian ada kecepatan ya berdasarkan percobaan. Oke. Nah, ini kira-kira kalau misalkan ketika ngedorong mobil ada yang sendirian sama yang bertiga ngedorongnya, itu kira-kira usaha yang lebih besarnya yang sendirian apa yang bertiga ngedorongnya? Usaha yang dikeluarin yang karena ngedorong mobil itu butuh tenaga yang kuat ya. Kalau misalkan tadi misalkan yang ngedorong sendirian itu lebih besar, berarti lebih ringan ketika didorong sama 3 orang ya. Itu. Kemudian nih, manakah usaha dalam fisika? Apakah ketika ngedorong mobil, apakah usaha saat belajar? Mendorong mobil. Tadi usaha belajar itu adalah usaha tentang mencapai cita. Kalau misalkan usaha yang dilakukan berdasarkan ilmu fisikanya adalah yang mendorong mobil. Oke, perhatikan. Perhatikan ya videonya. Nah, perhatikan ini adalah hubungannya dengan energi potensial. Nah, ini adalah percobaannya terlebih dahulu. Nah, di bawah apa itu? Telur ya. Tuh, mulai ada retak, mulai ada yang udah pecah. Tuh, sampai akhirnya ada yang hancur. Oke, sebelum ke pembahasan, apa hubungannya tadi kok di ketinggian sekian telurnya nggak pecah, kemudian yang lebih tinggi banget itu sampai dia pecah. Nah, nanti kan selanjutnya. Sebelum itu kita pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kalian akan paham di penilaian atau di kognitif tentang usaha dan energi. Ya, ini ke belakang ya. Jangan lupa dikasih nama. Ini ke belakang juga. Ya. Waktunya 5 menit ya. Ya. Oke, sebelum Ibu lanjutin, ya, nanti setelah pembelajaran berakhir juga, nanti diadakan lagi post testnya kembali ya. Oke, selesai ya. Boleh minta Elsa kumpulin di meja depan Ibu, kumpulin. Udah? Saya udah. Elsa, terima kasih. Oke, tadi hubungannya itu dari potensial ya. Nah, sampai dia pecah. Pernah nggak kalian naik roller coaster?
Nah, perhatikan. Kira-kira apa yang dirasa saat ini? Turun ke bawah. Oke. Nah, kalau misalkan tadi tentang energi kinetik dan energi potensial ya. Energi potensial gravitasi. Nah, ini kalau misalkan contohnya ada buah jatuh dari pohon. Akan terjatuh atau bergerak menuju permukaan tanah. Nah, kalau misalkan itu contohnya kalau ada membuat pohon kelapa ya. Menyimpan kemampuan melakukan usaha. Ada pohon atau kelapa. Energi yang tersimpan karena posisi Ini adalah terhadap permukaan tanah jatuh. disebut energi potensial gravitasi. Nah, Nilai perhatikan. atau besarnya energi potensial gravitasi sama dengan besarnya usaha yang dilakukan untuk bergerak sampai ke tanah. Ke tanah tuh. Kalau misalkan ada kelapa yang jatuh dari pohonnya, yang biasanya dinotasikan dengan huruf W menggunakan huruf kecil. Menurut hukum kedua Newton, nah tadi ya yang kemarin dibahas itu adalah hukum 2 Newton. Sama dengan M dikali A, di mana M adalah massa benda dan A adalah percepatannya. Pada gerak jatuh bebas, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi G. Sedangkan gaya yang bekerja pada benda jatuh adalah gaya berat W. Maka persamaan hukum kedua Newton menjadi W sama dengan M dikali G. Perhatikan, sigma F menjadi W dan percepatan A menjadi G. Oke, itu ya kilas balik dari usaha dan energi potensial. Jadi kalau misalkan ada sebuah pohon ya, kemudian ini contohnya pohon kelapa, anggap aja pohon kelapa ya, kemudian dia jatuh ya, nanti yang akan kita praktikumkan itu kalian akan mengukur ketinggian berapa, kemudian massanya juga berapa. Nah, nanti dihitung kira-kira mempunyai energi potensial apa ya. Itu. Nah, kemudian kalau misalkan ini kan tadinya posisinya diam ya. Saat di atas pohon itu dia diam, kelapanya itu diam. Ketika dia jatuh kemudian ke bawah, tadi ada gaya tarik apa? Yang ke pusat bumi? Gravitasi ya. Karena rumus di EP itu energi potensial itu M, kemudian ininya G, ada G-nya, kemudian H. M itu adalah massa benda, massa si kelapanya ya, kalau dicontohkan itu di pohon kelapa. G-nya adalah gravitasi, percepatan, kemudian H-nya itu adalah ketinggian. Biasanya kalau tinggi itu pakainya apa satuannya? Kalau tinggi, kalian tingginya berapa meter? Itu berarti meter ya. Ketinggian itu satuannya di meter. Kemudian ketika si kelapa ini jatuh, dia juga punya kecepatan ya, punya V ya. Ini kalau misalkan hubungannya dengan energi kinetik. Kalau energi kinetik itu adalah dirumuskannya adalah setengah M V kuadrat. M-nya adalah massa ya, tadi yang satuannya adalah kilogram, kemudian V-nya adalah kecepatan ya. Kecepatan si kelapanya jatuh ya. Ada yang ditanyain terlebih dahulu? Ada yang ditanyakan, paham?
Jadi kita belajar di dua rumus. Kalau misalkan kemarin sudah ngebahas tentang usahanya, ya, atau tentang W-nya, itu adalah hasil kali dari gaya dikali dengan jarak atau perpindahan. Kemarin Ibu nyontohinnya apa? Saat mendorong meja didorong, Ibu kasih misalkan gayanya 20 Newton, kemudian bergerak pindahnya itu 4 meter misalkan, karena dorongan atau karena gaya yang Ibu kasihkan. Itu adalah usaha. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang energi potensial, kemudian ada energi kinetik, kemudian satu lagi adalah energi mekanik, yaitu penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ya. Oke, paham? Paham. Oke. Nah, sekarang kemarin udah Ibu bagi kelompoknya ya, berdasarkan hasil pretest yang kemarin Ibu udah bagikan. Silahkan. Ini udah berdasarkan kelompok? Sudah. Oke, udah berdasarkan kelompok. Kemudian Ibu akan contohin terlebih dahulu. Ya, untuk praktikumnya. Ini ada timbangannya. Kemudian ada penggarisnya. Ya, kita pakai papan seluncurnya dari yang ada aja. Ya, kita pakai ini. Nah, di sini ada bola. Nanti kalian, kalau tadi misalkan ngebahas roller coaster, kenapa tadi pecah, nanti setelah kalian praktikum kalian akan mengetahui kenapa tadi kok yang lebih tinggi bisa menghasilkan atau bisa menyebabkan telurnya sampai pecah ya. Nanti seperti itu. Nanti yang pertama gunakan dulu timbangannya. Ya, kemudian diukur dulu ininya, bolanya ditimbang, nanti beratnya berapa, karena nanti akan berhubungan dengan massa benda. Nah, sebelum itu Ibu bagikan dulu terlebih dahulu LKPD-nya ya, karena ini udah berdasarkan kelompok. Ininya ya, pas ya, ini yang cowok karena duanya nggak berangkat ya. Ini bagikan ke belakang. Oke. Nah, di situ ada lembar kerja, coba buka, itu ada petunjuknya juga. Ya, petunjuk penggunaan LKPD-nya harus ngapain? Ya. Di langkahnya juga ada. Yang pertama apa? Timbang bolanya, ya. Menggunakan timbangan. Tadi satuannya apa? Kilogram ya, Ibu suruh dikilogramkan. Nah, terus setelah itu kalian ngukur. Ya, ininya ditimbang terlebih dahulu. Kemudian kita mau potensial dulu apa di kinetik dulu, terserah. Kalau nanti di kinetik, kalau misalkan di sini penggaris, ya. Kalau tadi pas yang telur itu di roller coaster itu yang pakai Hot Wheel menunjukkan beda ketinggian, nanti sama di kalian juga. Misalkan diukur di bola ini mau dijatuhkan di 15 cm ya. Nanti kalian kasih ini biar nggak terlalu mantulnya terlalu jauh ya. Pakai plastisin ya. Nanti dialasin kertas biar nggak kotor mejanya. Nanti dijatuhin ya. Itu ya dari ketinggian ini. Kemudian dari massa ini kalian boleh ngukur di kecepatan, misalkan seperti ini. Ini ada, kita pakai yang ada aja. Sama nanti di sini dialasin kertas juga. Ya, nanti ini digelundungin. Ya, terlebih dahulu kalian ukur dulu ketinggiannya berapa. Kalau mau pendek ya dipendekin lagi. Ya, nanti diukur ketinggiannya. Nanti dihitung kecepatannya. Pakai stopwatch di HP kalian masing-masing. Paham? Paham. Oke, sekarang silahkan
ketua kelompoknya ambil satu bola boleh. Karena penggaris sudah bawa semuanya sama ininya. Sama plastisin sama ininya nih. Silahkan diambil satu kelompoknya terlebih dahulu. Ambil timbangannya silahkan. Yang kelompok cowok, nih timbangannya boleh diambil satu-satu. Ya. Silakan diambil. Ini kertasnya buat alasnya. Bolanya silakan ambil. Silakan ambil. Kertas alas buat plastisinnya. Ya. Nggak apa-apa, dihadapin aja itunya, apa namanya? Kursinya per kelompok. Oh, penggaris sok. Plastisinya? Enggak, sok itu ada lagi kok. Nih, ada lagi. Ini bukain aja, dibuka aja. Iya, boleh dibuka. Ini ambil nih buat ngukur tadi apa namanya? Silakan, ada yang ngukur, ada yang ngukur ketinggian. Oh, kertasnya. Plastisinya udah dibagi tadi. Biar nggak terlalu mantul. Nah, nanti coba pakai beberapa variasi bolanya ya. Biar ketahuan di masa berapa dia yang paling. Plastisinya masih ada nggak? Satu aja. Oh, atau dua boleh. Ini kelompok lain. Ya, ditimbang terlebih dahulu. Ininya kayak gini, berdirinya. Nah. Ditimbang terlebih, ininya dienolin dulu. Di ter tuh. Yang tulisannya tare baru diukur masanya. Nah, kira-kira berapa? 7 apa? Itu kalau misalkan ini satuannya, kalau ditimbang ini satuannya G, berarti dia pakainya gram. Tadi dikonversikan dulu. Ya. Nah, yang ini kalau mau direndahin berarti ininya dilebarin. Ini kan rendah jadinya. Nah, yang ukurnya di sini. Ya. 19 tuh tanggung ditinggiin lagi di 20. Nah, biar H-nya itu 20 cm. Jangan lupa nanti dikonversikan ya, kalau penggaris itu satuannya di sentimeter. Nanti dirubah ke meter. Ya. Mau kecepatan dulu apa dulu? Sok. Nah, kayak gini. Atau misalkan mau potensial dulu, kalau potensial dulu kayak gini. Ini kamu jatuhin, udah diukur, nah dijatuhin. Nah iya. Terserah dari mau, nanti divariasi aja ketinggiannya, ada yang 5 cm, perbedaannya ada yang 10 cm, ya. Itu kan macam-macam ininya. Nah, kalau itu ininya nanti diukur kedalamannya, kedalaman bola jatuhnya, iya, ya. Pakai stopwatch? Ya boleh. Diter dulu ininya, konversi. Masanya ini pencet dulu, ini ya. Nah, diter baru di. Nah, itu berapa? Bedanya 5 cm apa 10 cm? Beda antar ketinggiannya. Yang H-nya, nilai H-nya itu 5. Oke, nanti di LKPD yang udah ada misalkan itu dicaret aja, nggak apa-apa, diganti misalkan 5. Kalau misalkan ibu kan ada yang 2 variasi.
variabelnya. Ya. Kalau mau sesuai LKPD ya nggak apa-apa, kalau misalkan nggak juga. Ya. Di data pengamatan, nah itu. Ya. Nah, itu variasinya di massa ya. Ya, ada di variasi massa, ada variasi di ketinggian. Kira-kira kalau massanya berbeda atau tingginya berbeda, berpengaruh enggak terhadap energi kinetik dan potensialnya? Udah? Pengukurannya udah? Oke. Ininya diter dulu udah? Biar ini diter dulu, baru diukur masanya. Nah. Ya. Nanti kalau sudah, yang udah selesai pengambilan datanya, silahkan simpulkan. Atau tadi hipotesis awalnya, ya yang kalian tuliskan dalam bentuk pertanyaan ya. Kira-kira ini berpengaruhnya terhadap apa ya tadi? Kalau energi potensial berhubungannya sama apa? Ketinggian. Kalau energi kinetik dengan kecepatan. Paham ya? Nanti tinggal kalau misalkan di energi mekanik nanti tinggal dijumlahkan saja. EP-nya tadi rumusnya adalah MGH ya. EK-nya adalah setengah MV kuadrat ya. Paham semua? Paham. Oke, yang mau presentasi duluan siapa? Kelompok 1 ya? Iya. Oke. LKPD-nya simpen dulu masing-masing sebelum ibu ini kan. Nah, taruh di depan dulu. Oke, kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum pengukuran bola. Hasil dari praktikum pengukuran bola maka didapat 1. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Energi yang berkaitan dengan kecepatan dan massa benda. 2. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisinya terhadap titik acuan. 3. Ketika benda jatuh dari ketinggian. Tadi, sebagaimana dilakukan praktikum, sebuah benda yang ditempatkan pada ketinggian ke tanah karena aksi tarikan gravitasi bumi. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik. 4. Energi potensial dipengaruhi oleh 3 besaran, yaitu massa benda, posisi atau ketinggian benda, dan kecepatan gravitasi. Terima kasih. Oke, ada yang bertanya terlebih dahulu? Silahkan. Mengapa segala sesuatu yang bergerak memiliki energi kinetik? Tuh pertanyaannya. Karena pengaruh gerak yang dilakukan benda tersebut ataupun dipengaruhi oleh benda yang mengenalnya. Oke, udah? Oke, terima kasih. Kasih aplaus ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil pengamatan pengukuran. Energi potensial berhubungan dengan ketinggian. Energi kinetik berhubungan dengan kecepatan. Energi potensial disebut energi diam karena benda yang berada dalam keadaan diam dapat memiliki energi potensial. Sedangkan ketika benda bergerak, energi potensial berubah menjadi energi kinetik.
Energi mekanik, energi gerak yang merupakan gabungan energi kinetik dan potensial. Energi kinetik bisa dihitung menggunakan rumus EK setengah mv kuadrat, dengan M adalah massa dalam kilogram dan V adalah laju dalam kecepatan meter per sekon. Dengan demikian, semakin besar kecepatan benda dalam bergerak, maka semakin besar energi yang dimiliki. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Energi potensial memiliki rumus EPmGh. M adalah massa benda dalam kilogram, H adalah ketinggian meter, sedangkan G adalah nilai gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi, jika energi kinetik bertambah, maka energi potensial harus berkurang dengan besaran yang sama supaya dapat mengimbanginya. Yang mau nanya siapa namanya? Kak Roma Fitri. Oke, Kak Romah ya. Ya. Jelaskan ciri energi potensial, bagaimanakah energi ini berbeda dengan energi kinetik? Jawaban, energi kinetik dapat berubah ketika kecepatan benda berubah, sedangkan energi potensial dapat berubah ketika posisi atau ketinggian benda berubah. Oke, terima kasih. Kasih aplaus ke kelompok 2. Oke, Ibu review dulu ya yang dari kelompok 1 tadi sampai ada perwakilan beberapa kelompoknya. Tadi kelompok 1 kurangnya di perhitungan energi mekaniknya ya, kurang. Tadi kelompok 2 sudah menghitung sampai ranah di energi mekanik. Jadi mengetahui seberpengaruh apakah energi potensial dengan energi kinetik terhadap energi mekaniknya sudah ada di bahasannya ya. Cuma tadi ada beberapa misalkan LKPD-nya di perhitungannya banyak coretannya ya, karena perhitungan di setengah mv kuadrat di kinetiknya. Nah, kemudian hal apa aja yang kalian dapat untuk hari ini praktikumnya? Tadi mengetahui apa? Tadi mengetahui apa? Nah, tadi mengetahui apa? Besarnya energi potensial dengan energi kinetik. Ya, tadi hasil pengukurannya ada yang tadi dibedakannya dari segi apa namanya? Massa benda, kemudian ada yang ketinggian ya. Nah, gimana? Menyenangkan? Seru? Oke, nanti kalian bisa tuliskan apa-apa aja yang menjadi kritik dan saran dalam pembelajaran ini ya. Kemudian ini untuk cowok-cowok ya biasanya apa sih belajar fisika di energi potensial dan energi kinetik? Nih contohnya ya. Kalau misalkan ada pembelajaran main tembak-tembakan ya, itu dihitung dulu tuh targetnya mana, kemudian energi potensialnya apa, kinetiknya berapa sampai memenuhi target ya. Tuh akhirnya dalam perhitungan fisika juga berhasil ya. Oke, tadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi Ibu udah rangkum di ini kan ya. Energi kinetik bisa dihitung menggunakan rumus EK adalah sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian tadi kalau misalkan energi kinetik berhubungannya dengan kecepatan benda. Kalau energi potensial dengan apa? Ketinggian. Jadi semakin tinggi tadi yang telur apa sampai pecah itu karena bedanya ketinggian. Jadi semakin besarnya atau semakin tingginya ketinggian itu lebih menghasilkan EP-nya lebih besar ya di EP-nya itu. Kalau misalkan di energi mekanik adalah penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik. Oke, tadi kendalanya apa dari praktikum? Tadi ada yang ngukur tidak dikonversikan dulu ya.
Jadi di pengukurannya salah. Kemudian tadi pas menimbang tidak di kalibrasi dulu ya, ditar, atau kalau misalkan tadi di timbangannya itu ada skala terkecilnya, itu harusnya ditaruh dulu baru diukur ya. Tadi ada beberapa kelompok yang kesulitan ya. Oke. Itu refleksinya, itu masukan dari ibunya tadi karena tadi terburu-buru. Nah, ibu akan kasih tahu penilaian tadi. Yang terbaik ya, yang terbaik tadi yang lengkap, perhitungannya lengkap dari jalannya praktikum, tidak terburu-buru. Kemudian tadi ibu pengennya juga pengukurannya yang cermat ya, yang teliti ya, penggunaan alat dan bahannya dan sebagainya. Itu ibu nilai untuk penghargaan terbaiknya adalah di kelompok 2 atau kelompoknya Elsa. Kasih plus dulu ya. Oke, nanti yang lain tinggal perbaikan lagi. Kemudian setelah pembelajaran ini ibu adain post test. Kalau tadi pretest, sekarang di post test ya. Nah, ini bagikan. Jangan lupa kasih nama ya. Nanti LKPD-nya dikumpulin lagi ya bersama hasil post testnya. Nih. Oke. Udah, silahkan isi. Oh, lebih. Nanti LKPD dikumpulin yang hasil post test ya. Ini lebih. Tadi penggarisnya udah dikumpulin? Nggak apa-apa. Penggarisnya. Oke. Nanti minta tolong ketua kelas ngumpulin ya. Oke. Selanjutnya dikumpulin terlebih dahulu, silakan LKPD-nya. Elsa sama Eca minta tolong dikumpulin seluruhnya aja. Dikumpulin aja nggak apa-apa. Udah? LKPD-nya udah? LKPD-nya dikumpulin. LKPD-nya. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya setelah pertemuan ini ya, nanti itu ada di materi energi terbarukan ya. Nanti silahkan kalian pelajarin terlebih dahulu, nanti macam-macam energi, macam-macam perubahan energi dan sebagainya silahkan pelajarin. Nanti ibu share ya materi ajarnya untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akan share ya. Kemudian untuk pembelajaran ini ibu rasa dicukupkan terlebih dahulu, nanti kalian atau buka bukunya di buku fisika ya. Nanti ada ibu kirimkan link pembelajaran dan sebagainya ya. Untuk itu terima kasih banyak. Kalau tadi ditutup dibuka dengan doa,
Sekarang juga harus ditutup dengan doa. Silahkan Eca, ketua kelasnya. Pembelajaran telah selesai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, sampai ketemu di minggu depan.